Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi. Waalaikumsalam. Bisa dijawab aja. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Jurnal Bujang, episode ke-21. Seperti janji kita akan kembali lagi di 3 hari. Kita akan kembali. Kita akan kembali balik hidup. Iklan dong. Belum ada. Generasi Z nggak ngalamin ya? Generasi itu belum ngalamin. Anjing belum apa-apa udah ditembak generasi anjing. Oke, gini ya. Kita intermezzo dulu ya. Jadi kayak kemarin tuh kita sempet kita lihat lagi video kita gitu kan. Judul kita tuh Jurnal Bujang. Tagline-nya Jurnal Bujang. Tapi ngebahas mudik, parenting, ya kan? Segala dibahas lah. Iya, Pokoknya nggak sesuai gitu. Nggak sesuai. Apalagi kalau ngomongin soal nikah, udah orang nikah kan nggak bujang banget, Bos. Nggak bujang banget ya. Kita kan belum Kita nikah. bujang, Bos, gitu loh. Iya. Kita nggak usah ngomongin susu bayi, nggak usah. Ya walaupun dari teman-teman udah banyak yang ngomongin gitu ya. Kayak tadi Aing baru datang kan. Temen Aing baru lahiran. Bukan baru lahiran, udah 2 mingguan lah. Udah mulai ngomongin susu bayi. Ampun Udah mulai tahu ukuran pampers. Nah. Istri kamu dipamping enggak? Ya Anjing pumping apa lagi? belum tahu nanti kita masih bujang. Jangan dulu nanti lah. Gini aja lah, mumpung kita masih bujang badannya doanya. Iya. Mumpung orang masih bujang. Inilah. Ada nggak sih perbedaan kenapa dari bujang, kenapa kita masih disebut bujang? Yang jelas generasi sih. Dari generasinya. Iya. Yang kalau misalnya kita ngomongin bujang kan pasti orang-orang yang belum menikah di generasi tertentu ya. Ya kan, misalkan kayak generasi X, Y, sama Z yang kita tahu ya kan. X, Y, Z, ya boomer gitu-gitu ya. Ya boomer, pre-boomer, terus milenial ya kan. Terus yang akan datang tuh apa? Platinum. Oh, platinum. Anjing udah kayak kartu kredit anjing. Ada generasi platinum. Anjing udah kayak kartu kredit bangsa. Itu angkatan berapa lah, enggak tahu lah ya. Itu Ultimate enggak? Nanti ada kesananya Ori Harakun nih. Tapi generasi sendiri apa sih, Dok? Aing bingung sih ya. Kalau kita bahas soal generasi ya, kalau misalnya yang Aing tahu, yang Aing tangkap, generasi itu suatu sikap sih. Suatu sikap yang dilakukan oleh orang-orang dari tahun berapa sampai tahun berapa. Generasi sikap dari generasi sikap dari umur berapa ke umur berapa? Enggak, jadi perlakuan sosial. Kelakuan sosial, bukan kelakuan sosial ya. Iya, jadi dari misalnya nih, kayak dari tahun 81 sampai tahun 90 tuh orang-orang itu senangnya ngapain, sikapnya tuh ngapain, entah dia suka main gaple, tiap malam di rondaan, gitaran, terus sampai lari ke generasi sekarang kan udah main TikTok segala macam, gitu kan. Untuk kumpulnya tuh ngapain gitu biasanya kalau yang disebut generasi itu. Kebiasaan sosial ya? Iya, masuk ke generasi kebiasaan sosial. Kebiasaan sosialnya. Menurut Aing ya kan. Begitu. Tapi lamun iya Dok. Nah sih. Kenapa gitu? Ini harus ada perbedaan generasi gitu kan? Oh, kalau perbedaan generasi ya. Kalau yang Aing tangkep ya, kenapa orang bisa beda generasi itu gara-gara apa gitu? Kalau umumnya sih, kalau Aing teknologi ya. Anjing Aing begitu juga pura-pura anjing. Tapi udah emang liar. Perbedaan teknologi. Iya, teknologi ya. Kayak begini lah, kayak kita ngomongin soal orang dulu kan kalau misalkan ingin berkomunikasi kan harus surat-suratan ke kantor pos segala macam gitu kan. Sedangkan sekarang kan udah gampang, tinggal WA ya kan. Kalau punya nomornya. Iya, untuk ngobrol aja udah gampang gitu loh. Teknologi. Ya kan, teknologi. Terus dari cara ngumpulnya aja dari orang dulu sama anak-anak sekarang beda. Kayak Aing nih, generasi yang masuknya, Aing sebenarnya masuknya generasi Z ya kan. Nah cuman karena saya di masa transisi antara 96 sama 97, nah saya lebih condong ke generasi Y ya, generasi Y. Nah generasi Y itu kan senengnya gitar, itu lagi musiknya tuh lagi rock banget lah gitu. Metal rock pokoknya yang lagi musik itu lagi greget banget gitu yang ini baik teknologinya. Iya gitu. Sekarang kan kumpul TikTokan,
Kalau gila aing mikirin teknologi. Kalau misalkan kayak generasi zaman batu anjing, generasi misalkan teknologi ya. Generasi zaman batu, generasi zaman metal, besi katanya. Logam. Generasi zaman plastik atau generasi zaman kaca itu masuk sih. Ini masalah generasi zaman purba apa gimana nih? Ya kalau misalkan dipurbain gitu, itu kan masuk teknologi juga kan. Iya jelas. Buat dulu yang dulunya pisau dari batu, jelas. Bisa jadi besi. Lebih ke jadi kan sikap dong. Sikap kayak mereka dulunya misalnya di zaman batu, mereka jadi senang nyari batu, ngumpulnya tuh, sikap sikis sosial batu, ya kan. Terus kalau misalnya udah lari ke zaman besi, jadi ngerti cara ngecor segala macam, ngumpul-ngumpul tuh ngomongin tentang pedang, berat pedang, lipatan ke berapa gitu loh. Jadi pedang apa sih namanya? Yang forging gitu lah anjing. Aing sok nonton Damaskus anjing. Lebih ke sana sih kalau menurut aing ya. Tapi bisanya kalau misalkan nggak ada nama generasi X, Y, Z disebut sebagai generasi batu. Bisa. Zaman gitu bisa. Masuk zaman nggak sih generasi? Pasti masuk zaman. Zaman ya. Zaman 90-an, iya. Zaman 2000-an, cuman ada penamaannya berarti sekarang kalau buat generasi. Cuma kan nggak enak, malu tuh 80-an ketahuan mulai tahun berapa. Oh iya, soalnya itu suka jadi apa ya namanya? Kalau misalkan buat perempuan mah kurang gitu. Iya, aging itu banget ini banget ya. Iya. Pokoknya mah kalau sama perempuan jangan ngomongin umur. Makanya disebut generasi X, Y, Z gitu. Iya. Mungkin lari ke sana. Tapi menurut mana sih? Kira-kira siapa sih yang yang ngelakuin sih itu kayak bisa ngekotak-kotakin generasi apa gitu? Siapa sih? Yang bisa? Yang maksudnya siapa orang yang pelakunya gitu. Pelakunya yang ngotak-ngotakin, bukan pemerintah ya larinya ya. Ada ke pemerintah. Ya kan bisa aja kan pemerintah yang ngomong ini adalah generasi X, ini adalah generasi Y, ini generasi Z gitu. Kira-kira siapa sih? Apa kita sendiri apa gimana gitu menurut Bapak Jabo? Semua Jabo. Anjing asa formal pisan. Muncul orangnya siapa pelaku dari pemisahannya ya? Bukan, nggak dipisah, nggak ada yang dipisah, nggak ada yang cerai juga, nggak ada yang cerai. Anjing jadi beteng coy. Kelompokannya kira-kira dari perbedaannya ya? Iya. Muncul orang si orang itu sendiri. Mungkin kalau muncul orangnya. Oh ya, cuman ya. Muncul orang sih orang itu sendiri. Jadi kalau enggak orangnya sendiri tuh tempat siapa kita kumpulnya gini kan? Circle. Masuk nggak sih? Kalau menurut aing pribadi ya itu lebih tuh ya benar tadi juga kayak sikap kita sendiri, terus tempat kita kumpul, terus kayak gini loh, kayak Maneh sering kumpul di tempat ini, terus ada bocil yang umurnya agak di bawah Maneh, terus Maneh nanya naon, dianya nanya apa gitu, menurut aing kok nggak masuk ya kan, kita kok nggak masuk gitu ya kan, kayak dari cara dia kumpul, dari cara dia bicara udah beda banget gitu loh. Kayak misalkan orang gitunya main umur segini, main sama anak yang katakanlah kelas SMP lah maksudnya. Iya. Itu udah mulai kelihatan sih. Jelas lah dari cara mainnya, cara bicaranya, dari game yang dia mainin misalkan ya. Orang bahala mainnya obat gitu kan. Terus yang kayak sekarang ML terus. Kayak apa ya? Selera musik jelas beda kan. Soalnya zaman 90-an masih musiknya ya rock, metal gitu ya. Kayak sekarang kan senengnya DJ ya kan. Ya, sebelum DJ kemarin indie. Iya, lebih ke sana sih. Itu masuk generasi juga ya kalau misalkan ngomongin siapa mah. Tapi kalau misalkan balik lagi ya ke generasi, di mana sih kira-kira yang apa ya? Generasi itu bisa kebentuk di mana gitu? Kira-kira generasi bisa terbentuk di mana? Iya, dia tuh dapat label kayak gitu, dapat sikap kayak gitu di mana biasanya kok? Yang bisa ngebentuk generasi itu di mana? Anjing aing pura-pura mikir. Tapi dah kalem. Di mana si generasi teh bisa kebentuk? Muncul orang pola kehidupan. Jadi kayak apanya? Ini balik lagi kayak di waktu zaman SMP main kayak gitu nih, ada pengelompokan sosial, balik lagi ke situ. Tandanya di ruang lingkup mereka bermain kan. Kalau kayak gitu muncul sekarang ya, misalkan katakan di mananya tempat mereka berkumpul di zaman itunya lah. Katanya kalau lebih spesifik di sekolah misalkan ya. Di sekolah bisa perkumpulannya. Terus kalau misalkan ya generasi zaman orang misalkan
kumpulnya kan sekarang udah bukan di sekolah misalkan, tapi bisa di tempat gaweana. Oh ya, bisa Kayak gitu loh. Ya, tempat di mana dia sering berkumpul dan sering bersosial ya. Pengelompokan sosial. Iya, lebih ke sana Jadinya ya. pengelompokan sosial kalau misalkan di mana mah. Ya benar juga sih, masuk akal. Tadinya di sana ya. Nah, terus mungkin generasinya. Kalau cek kurang apalagi nya? Oh iya dok. Si generasi itu kapan sih bisa adanya sih? Bisa adanya. Kapan sih generasi teh bisa kelihatan orang teh generasi X, Y, Z dan sebagainya gitu kan? Nah, aing pribadi ini mah pendapat pribadi, ada gimana lagi generasi bujang. Kapan perbedaan generasi bisa kelihatan ya? Yang pasti yang jelas itu di mana saat teknologi sudah mulai Mau balik lagi sama kayak zaman purba tadi iya, ya. teknologi sudah Anjing mulai. kok analoginya zaman purba wae ya. Tahu nih si Ima nih heran nih. Kasarnya kejauhan aja mikirnya. Aing mikirnya Tapi zaman bisa kasarnya ya tadi Jabu ngomongin soal zaman purba sama zaman sekarang kayak biasanya orang naik kuda ya kan, naik kuda. sekarang pakai motor gitu ya. Pakai motor ya kan. Itu kelihatan sih. Ya jelas banget gitu kalau dari teknologi. Yang paling kita ambil contoh paling simpel mah gini aja lah. Dulu orang untuk berkumpul itu HP menjadi titik temu antara si A dan si B. Ya kan? Di generasi sekarang HP itu bisa menjauhkan di si A dan si B. Oke. Ya kan? Bisa. Ya kan? Terus dari misalkan gitu, dari dulu, kalau dulu tuh kita mau ketemu orang itu ya harus surat-suratan segala macam gitu. Sekarang video call aja kita bisa ngeliat muka dia. Dengan beda rasa. Ya mungkin nggak tahu ke depannya ya. Kalau ke depannya pasti ada aja gitu, kayak misalkan ketemu mungkin jadi virtual reality, mungkin dari awalnya cuman gambar doang gitu. Nanti bisa ada sensor-sensor ke otak segala macem. Minimal ada physical touch. Iya, itu kan kayak di Jepang juga yang misalkan mana suka nonton SAO juga kan. Udah ada yang mulai ini sih sekarang alat penjilat kucing. Iya. Itu kan physical touch maksudnya. Dan itu juga bisa masuk itu juga gitu. Iya, kedepannya bakal ya sekarang mah inilah dulu zaman kita nonton Doraemon yang dia bisa ngeliat ngobrol terus dia nampilin TV. Sekarang udah ada TV-nya. Gitu loh. Oh iya. Kalau misalkan Aing tadi tanya kapan adanya, Aing tadi tanya kapan, sebenarnya kelihatan juga kalau misalkan kayak ini dari perbedaan teknologinya, teknologi kan tadi mana? Kayak misalkan perbedaannya dari zaman orang dulu nonton Doraemon itu masih pakai TV. Dan sekarang anak-anak sekarang pengen nonton Doraemon selama 24 jam juga bisa. Jangankan begitu, dari bayi aja udah ditontonin kayak gitu loh, YouTube. Sedangkan Aing dulu mau tuh nangis dicepret Aing nangis ditinggalin. Ya udah sampai puas. Tapi ya bisa kayak gitu loh. Cuman ya kita nggak menyalahkan menyalahkan soal parenting ya, karena kita juga bukan bahasannya ke sana gitu. Iya. Kita masih bujang. Iya, kita balik lagi kita nggak lari ke sana. Terus kalau sekarang jadi pertanyaan, bagaimana sih nyikapin antara perbedaan generasi itu gimana sih? Sikap ya. Menyikapinya kan ada orang yang nyikapinya mana mah kieu zaman aing mah kieu gitu loh. Zaman bapak dulu mah ngomong bapak dulu mah kamu nakal di babuk gitu. Misalkan gitu ya, kayak kemarin juga mungkin ada di konten-konten dulu yang waktu kita ngebahas soal mental health juga kan. Soal aksienti, karena ya saya ngomong kayak gitu karena apa di zaman saya nggak ada. Gitu loh. Kira-kira menyikapinya kayak gimana sih, apa yang kayak gitu perlu dicepretin atau perlu beri pelajarannya kayak mana nih? Matematika. Wah, bodoh lagi aing dar. Kalau menurut aingnya sikap dari antar generasinya tarimakeun. Jadi ya bukan ambil enaknya tuh, ambil positifnya lah. Dan soalnya enggak semua ucapan orang zaman dulu salah semua, nggak semua ucapan orang zaman sekarang salah semua kan? Iya, lebih baik ngambil sikap yang sebenarnya bukan ngebiarin sih. Kalau menurut Aing pribadi ya mengomentari yang sesuatu yang sudah berlebihan. Kalau menurut Aing ya menindaki yang sesuatu yang sudah berlebihan dan membiarkan jika itu tidak merugikan orang lain. Sikap. Iya, jadi kalau misalkan dia kayak
kayak anak sekarang gitu, dia kan sukanya main HP segala macam ya kan. Ya, Dia selagi gitu. selagi dia tidak merugikan orang lain dan HP itu membuat dia menjadi Bisa pintar, maju lahnya. ya udah lakukan aja. Kayak gini loh, kayak sekarang gitu, dari HP aja udah bisa ngasilin duit ya kan. Iya. Yang orang tua zaman dulu mungkin mikir nyari duit itu harus nyangkul, harus apa ya kan. Sedangkan sekarang kayak kita nge YouTube segala macam bisa aja ya nggak salah juga. Iya, gitu. Balik lagi kalau misalkan cara menyikapinya kan ya balik lagi ya tadi, kalau misalkan menyikapi zaman, balik lagi kalau bisa mah. Kalau ya lebih belajar lagi kita lebih belajar lagi, karena kalau lebih memahami. Iya, karena intinya yang membedakan generasi itu adalah teknologi. Ya. Nah, jadi kalau kita mau menyikapi suatu generasi, kita harus mengerti dulu teknologi ini kayak gimana. Gitu sih. Masuk banget, Pak Eko. Gitu aja lah. Oke, mungkin udah 15 menit goblok. Anjir, gak kerasa. Iya, oke, gitu aja mungkin penutupan. Intinya buat generasi-generasi zaman sekarang, zaman yang akan datang atau zaman yang kemarin, saling menghargai aja dulu lah. Saling menghargai aja dulu lah, harus anjing. Ya kalau misalkan nggak bisa gitu ya. Kalau nggak bisa lebih baik diam sih. Nah, paling nggak segitulah modelnya. Kasarnya ya. Soalnya kita masih terus harus jalan terus untuk menelusuri setiap generasinya. Anjing. Nah gitu aja mungkin ya dari Jurnal Jabu ke-21. Jikalau ada komen atau kebingungan, iya mungkin nggak usah ditanyain karena kita juga bingung anjing. Kalau senang silakan di like, kalau nggak senang silakan di dislike. Jangan lupa subscribe kalau misalkan ingin selalu mengikuti kita. Kalau nggak diikuti juga nggak apa-apa, kita bukan nabi. Iya. Kalau misalkan ada salah-salah kata nggak apa-apa, soalnya kita bukan pembenaran. Iya. Oke, sampai ketemu di Jurnal Jabu episode selanjutnya. Bye-bye.